Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, hari ini kita lanjutkan materi kita dengan judul penjelasan teori B4 dalam buku Your Basic yang ditulis oleh Profesor Dr. Azhar Arsyad MA. Sebelum kita masuk pada materi ini, saya mohon kepada teman-teman untuk like video ini, untuk menekan tombol like di video ini. Baik, kita masuk pada materi yang pertama. Jadi ada subjek I, you, they, we, Syahrul dan Ilham, he, she, it atau Ilham atau satu orang ya, itu cocok dengan will, may dan lain. Nah, ini will, may dan lain ini punya banyak teman ya, jadi tidak hanya dua. Nah, ini semua subjek ini cocok dengan ini. Nah, ini anggota B4. Yang pertama ada will, artinya akan. Kemudian shall, akan atau minta pendapat. Nah, ini biasanya hanya dipakai untuk subjek I dan we. Can, bisa, kemudian dapat. May artinya boleh. Must artinya harus atau mesti. Should seharusnya, jadi tidak usah dibaca O dan L nya, langsung should seharusnya. Kemudian might, tidak usah dibaca G dan H nya, kemungkinan. Kemudian could ya, tidak usah dibaca O dan L nya, artinya bisa, dapat. Kemudian would artinya akan. Selanjutnya semua subjek itu maksudnya I, you, they, we, he, she, it, cocok dengan B4 ya, cocok dengan ini semua. Tidak ada perubahan kata kerja atas subjeknya, tidak ada perubahan kata kerjanya. Kalau di B2 dan B3 itu kan ada perubahan di kalimat positifnya. Misalnya gini, kalau di B2, kalau saya bilang saya pergi, I go. Kemudian kalau dia laki-laki pergi, he goes, ada perubahan. B3, saya sudah belajar selama 3 jam. I have studied for 3 hours. Kalau dia laki-laki, berarti he has studied. Jadi yang ada perubahan itu kayak have dan has-nya di B3. Nah, kalau ini di B4 ini tidak ada perubahan kata kerjanya. Jadi semua sama, yaitu kata kerja pertama murni. Ya, misalnya ditambah s atau s, kata kerja kedua atau ketiga. Nah, itu tidak ada. Maka semua menggunakan kata kerja pertama. Nah, B4 juga bisa ketemu dengan penggunaan B1, kata sifat ya, yang penggunaan B1 kata benda, keterangan tempat, verb 3 yang artinya dia atau ter. Dengan catatan harus meletakkan kata be ya, kata be setelah anggota B4. Nah, kita masuk contoh. Example, contoh. Ini ada 3 kalimat, ada positif, negatif, pertanyaan. They will go to your home at 7 AM tomorrow morning. Ini salah terjemahan ini. Mereka akan pergi ke rumahmu jam 7 besok pagi. Kemudian kalau tidak akan ditambah saja not. Jadi semua B4 itu ditambah saja not setelahnya ya. Sama dengan rumus yang sebelumnya, bahwa setelah, kalau kita mau menggunakan kalimat negatif, membuat kalimat negatif, maka unsur B itu ditambahkan saja not setelahnya. They will not go to your home at 7 AM tomorrow morning. Mereka tidak akan pergi ke rumahmu besok pagi jam 7. Kemudian kalau bertanya apakah mereka akan pergi ke rumahmu, will they go to your home at 7 AM tomorrow morning? Ya, kalau ya, yes they will. Kemudian contoh yang lain, my teacher will be angry if I'm late. Ini B4, anggota B4. Nah, ini
penggunaan B1 kata sifat. Maka rumusnya tadi harus meletakkan kata be setelah B4, dan ini be. Kan harusnya ini ketemu kata kerja 1, tapi karena kita mau ketemu dengan kata sifat penggunaan B1, maka harus ada be. Guru saya akan marah jika saya terlambat. Ini I will be in Australia next year. Saya akan berada di Australia tahun depan. Ya. Ini keterangan tempat, maka mesti ada be karena ketemu dengan penggunaan B1. Sama ini, she is sure that she will be here soon. Dia yakin bahwa dia akan berada di sini. Here, ini kan keterangan tempat juga. Be, harus ada be. Kemudian my family will be there at 8 o'clock tomorrow morning. Keluargaku akan berada di sana jam 8 besok pagi. Tetap ada kata be. Nah, ini kalau ketemu dengan kata kerja ketiga, artinya di atau ter di B1 itu. The door will be opened by Anto. Pintu itu akan dibuka oleh Anto. Nah, ini ada contoh yang shall. Ini shall minta pendapat, ya. Misalnya shall I turn the fan on? Shall I turn on the fan? Shall I turn on the fan? Kemudian shall we open the gate? Bagaimana bisa kami buka gerbang? Kemudian Reski can speak Indonesia. Can itu artinya bisa atau dapat. Jadi Reski bisa berbahasa Indonesia. Reski can. Jadi tidak ada perubahan, ya. Ini tetap pakai kata kerja 1. My brothers can sing. Ini banyak pelaku tetap pakai sing. Tidak ada s, tidak ada apa, tidak ada tambah-tambahan. Saudara laki-lakiku bisa bernyanyi. You may follow me. May artinya boleh. You may follow me. Kamu boleh ikut saya. May I help you to write this? Bolehkah? Ini kan bertanya, ya. Bolehkah saya membantumu untuk menulis ini? Ini might artinya kemungkinan. She might sleep in my house. Dia kemungkinan tidur di rumahku. If I'm in your position, kalau saya di posisimu, I might take the opportunity. Saya kemungkinan ambil kesempatan itu. Didi might go to school. Didi kemungkinan, ini kemungkinan pergi ke sekolah. If he is not getting sick, kalau dia tidak sakit. You should try traveling to Bali. Should itu artinya seharusnya. Kamu seharusnya mencoba traveling, keliling di Bali. I must see the doctor. Must artinya harus. Saya harus melihat dokter. Dokter itu. You look so sick. Kamu kelihatan sakit. You should take some medicines now. Kamu seharusnya ambil beberapa obat sekarang. Terus pakai could, artinya akan. Could you open the window? Apa kamu ini could bisa, ya, sorry. Could you open the window please? Bisakah kamu membuka jendela? Terus would artinya akan. My father would be angry if I go home late. Ayahku akan marah, pakai be karena kata sifat. If I go home late, kalau saya pulang ke rumah terlambat. Jadi ini semua yang saya kasih, beberapa di antaranya itu kebanyakan banyak kalimat positif. Ini ada beberapa yang kira pertanyaan. Nah, kami masuk di latihan. Buatlah masing-masing 2 contoh kalimat dari setiap anggota B4. Jadi tadi anggota B4 itu ada will, shall, can, may, must, dan kawan-kawan. Itu dibuatkan 2 contoh kalimat. Jadi will 2, kemudian shall 2 contoh kalimat, can 2 contoh kalimat, may 2 contoh kalimat, should 2 contoh kalimat, dan sebagainya. Terserah mau pakai kalimat positif, negatif, atau pertanyaan. Tapi harus beda-beda, ya. Kalau misalnya kalimat positif Anda buat, ya, di will, maka kalau negatifnya Anda buat kalimat yang lain. Jangan ini yang kalimat positif dinegatifkan. Oke, semoga paham. Thank you.